Kejaksaan belum menerima SPDP TPPU Panji Gumilang. Tim penyidik Barreskrim Polri kini tengah menangani 2 kasus sekaligus. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terkait pengungkapan tindak pidana korupsi, penggelapan, dan pencucian uang TPPU yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang belum diterima Kejaksaan Agung. Satu-satunya kasus Panji Gumilang yang dikoordinasikan dengan Mabes Polri menurut Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, hanya terkait penodaan agama. Untuk sementara, sesuai dengan SPDP dan berkas perkara yang kita terima terkait kasus Panji Gumilang dari penyidik Barreskrim Polri itu baru terkait kasus pasal 156 penistaan agama yang terkait dengan TPPU dan korupsinya. Itu kami belum menerima SPDP-nya, kata Ketut, Sabtu 19 Agustus 2023. Meski banyak kasus yang menyangkut persoalan hukum yang sama, kata Ketut, SPDP yang dihasilkan tim penyidik untuk tim kejaksaan tetap diperlukan dalam setiap kasus. Sementara terkait kasus Panji Gumilang saat ini, tim penyidikan di Barreskrim Polri menangani 2 perkara sekaligus. Penyidikan terkait dengan penistaan agama yang dalam penanganan kasus di Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Barreskrim Polri. Dan pada Rabu 16 Agustus 2023, tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus Barreskrim Polri mengumumkan status penyidikan terkait dengan dugaan korupsi, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Berkas pemeriksaan Panji Gumilang terkait dengan penodaan agama diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum pada Rabu 16 Agustus 2023. Menurut Ketut, Jampidum menunjuk 15 jaksa penelitian setelah mendapatkan berkas perkara untuk memastikan cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Usai menerima berkas penyidikan, Ketut mengatakan tim penyidik memiliki waktu 14 hari untuk memastikan kasus tersebut bisa dibawa ke hadapan hakim. Untuk Panji Gumilang ini kita sudah menerima berkas tahap pertama, baru berkas perkara. Kita punya waktu 14 hari untuk melakukan penelitian terhadap syarat formil dan material dari berkas perkara yang berdasarkan UHAP ya. Namun demikian, tim kami sebanyak 15 orang jaksa yang sudah ditunjuk sudah melakukan upaya-upaya koordinasi secara intensif dan efektif dengan teman-teman tim penyidik. Untuk sementara, sesuai dengan SPDP dan berkas perkara yang kita terima, itu baru menyangkut pasal penodaan agama 156 huruf H KUHP dan Undang-Undang ITE. Ketut menerangkan dari berkas yang dilimpahkan penyidik ke Jampidum di Tipidum Barreskrim Polri menjerat Panji Gumilang dengan pasal 156A huruf A KUH Pidana dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun terkait dengan penyidikan di Tipideksus Barreskrim Polri, Ketut meyakini kepolisian akan segera mengirimkan SPDP agar kejaksaan dapat mengikuti arah maju penyidikan kasus tersebut. Berkas-berkas lain terkait TPPU PG kita masih menunggu dari penyidik Polri. Ketika nanti ada berkas lain yang disampaikan penyidik ke kita, kejaksaan, kita akan sampaikan, ujarnya. Ketut menambahkan, kejaksaan menilai efektivitas penindakan terhadap Panji Gumilang
membuka peluang untuk menggabungkan semua kasus yang melibatkan Al Zaitun menjadi satu pemberkasan. Itu semua perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati,